Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mamah 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips, berbagi cerita tentang apa sih modal dasar ketika kita mau membuka warung sembako. Oh ya guys, sebelum 10M yang akan saya bahas ini, sebenarnya ada hal yang paling penting di luar yang 10M ini guys. Yang paling penting itu niat dalam hati sama keyakinan diri. Nah, kita niatin dalam hati kita mau mencari nafkah, mau membantu ekonomi keluarga, sama niatin sambil ibadah guys. Karena warung sembako itu banyak pahalanya, di samping kita menolong orang yang membutuhkan barang-barang yang mereka cari, kita juga sambil mencari untung, sambil mencari amal guys. Jadi kita niatin sambil kita juga mencari nafkah sambil membantu orang ya guys. Nah, jadi sebelum 10M yang saya jabarin itu, yang paling penting itu niat sama keyakinan diri. Nah, jadi kita niatin mau mencari nafkah sama meyakinkan diri kita mau berdagang. Nah, karena ketika kita udah niat dan yakin itu biasanya segala rintangan, halangan itu biasanya kita udah siap guys. Jadi misalkan warung itu sepi atau gimana, karena kita udah niat dan yakin, biasanya kita lebih bertahan. Karena biasanya usaha warung sembako itu biasanya ada tahap dimana kita down guys. Down itu kita dapat penghasilan yang kecil di luar ekspektasi kita, warung kita sepi, jadi ada masa di situ. Nanti kalau menurut saya sih itu ujian pertama ketika kita membuka warung sembako. Jadi mungkin di usaha lain juga sama, kalau kita membuka warung itu ada tahap dimana warung kita sepi banget guys. Jadi di situ ujian yang pertama sih menurut saya. Oh ya guys, kita lanjut aja video tentang apa sih 10M yang kita butuhkan ketika membuka warung sembako guys. Oh ya guys, yang pertama itu yang pertama itu kita harus punya modal. Nah, modal, karena kita berjualan otomatis kita punya modal. Barang apa yang kita mau jual otomatis kita harus beli dulu. Nah, beli itu kan otomatis kita harus punya modal. Di samping kita punya modal materi, kalau bisa juga kita punya modal ilmunya guys, karena ilmu itu penting. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmu dasar tentang warung sembako. Nah, kebetulan waktu itu saya juga belum punya ilmu, jadi saya modalnya modal uang sama modal nekat aja. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya dibimbing sama agen saya. Jadi yang pertama itu kita harus punya modal, dan kalau bisa sama modal ilmu ya guys. Samping modal materi, kita harus punya modal ilmunya, ilmu dasar tentang warung sembako. Nah, yang pertama ketika kita punya modal, kita lanjut ke yang kedua. Nah, setelah kita punya modal, apa sih yang kedua yang harus kita punya? Nah, kita harus mencari tempat. Nah, mencari tempat yang strategis, yang banyak dilalui lalu lalang orang ya guys. Kalau bisa sih di pinggir jalan utama, karena itu pasti rame. Dan kalau kalau misalkan nggak bisa juga ya nggak apa-apa ya, kayak warung saya juga nggak di jalan utama, jalan cuman masuk gang aja, tapi tetap di jalan raya ya guys, enggak, bukan jalan utama tapi tetap di lalu lalang orang. Jadi ketika kita punya modal, otomatis kita harus mencari tempat. Nah, mencari tempat untuk berjualan. Nah, ketika yang kedua kita udah dapat tempat, apa sih yang yang ketiga yang harus kita punya itu? Nah, kita menjual. Nah, menjual barang, karena kita warung sembako, otomatis kita menjual bahan-bahan kebutuhan rumah tangga ya guys, kayak beras, minyak, dan segala macam kebutuhan 9 bahan pokok. Jadi yang ketiga gitu, kita menjual barang, menjual barang pokok ya guys. Nah, ya ketika kita udah menjual, apa sih yang keempat yang harus kita butuhkan? Nah, kita bukan hanya menjual ya guys. Ketika kita berdagang itu kita harus memberitahu. Nah, memberitahu bahwa kita itu berdagang, bahwa
itu menjual apa yang kita jual itu mereka harus tahu. Nah itu biasanya ketika kita memberitahu itu biasanya kita harus iklan guys. Nah iklan itu zaman sekarang kan banyak sosmed ya guys, kayak update status WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Kalau yang lebih ngetren mungkin di Twitter atau segala macam, tapi kalau saya cuman di WhatsApp sama di Facebook aja ya guys. Jadi ketika kita berjualan itu otomatis kita harus memberitahu. Nah memberitahu itunya lewat iklan di sosmed. Nah seiring berjalan waktu juga sih bukan kita aja yang memberitahu, biasanya dari mulut ke mulut, dari pelanggan kita sendiri. Nanti mereka uh, kasih tahu ke temennya, warung di sini murah, warung di sini komplit. Jadi kita dibantu sama langganan kita dalam istilah iklan atau memberitahu ya guys. Jadi memberitahu atau iklan itu penting ketika kita berdagang guys, biar mereka tahu, biar mereka mengetahui apa-apa yang kita jual ya guys. Jadi jangan malu untuk kita memberitahu mereka di sosmed atau segala macam. Yang penting kita iklan bahwa kita itu berjualan ya guys. Nah M yang kelima itu kita ketika kita udah memberitahu, kita udah memajang, itu biasanya kita memajang ya guys, memajang barang apa yang kita jual. Nah biasanya memajang itu hal paling penting juga sih guys di warung sembako. Yang saya alamin itu ketika barang yang kita pajang itu di depan biasanya lakunya lebih cepat. Nah untuk barang yang di belakang biasanya perputarannya agak lama. Nah ketika perputaran barang-barang yang agak lama itu biasanya kita oper taruh di depan. Nah biasanya karena kalau memajang itu biasanya mereka enggak niat beli aja, karena mereka lihat biasanya mereka jadi beli guys. Jadi mereka beli bukan karena mereka butuhkan aja, tapi karena mereka mau ya guys. Jadi makanya kalau memajang itu paling penting, apalagi kalau sistem kayak minimarket itu mereka pajang semua. Kadang-kadang kita nggak niat beli juga, kita ambil aja. Sebenarnya kita nggak butuh, mungkin karena kita mau aja jadi kita ambil. Nah yang keempat itu yang kelima itu memajang ya guys. Jadi mendisplay barang-barang apa yang kita jual, barang-barang apa yang kita pajang guys. Nah sebelum di videonya dilanjut guys, jangan lupa bantu like, comment, dan share, dan juga jangan lupa bantu subscribe nya ya guys, biar channel anak mama ini makin berkembang, biar channel anak mama ini dan info-info yang saya berikan ini dapat bermanfaat ya guys. Nah untuk M yang ke 6 itu melihat peluang. Nah melihat peluang itu seperti yang saya alamin ketika itu, waktu itu zaman covid, kita banyak di rumah, banyak libur juga kerja sama WFH juga. Jadi kita melihat peluang apa nih yang bakalan kita jadikan sampingan buat nambah-nambah penghasilan. Nah waktu itu sih saya di zaman covid dan kebetulan ngelihat peluang apa nih yang bisa jadiin usaha. Ngelihat warung-warung sembako kelihatannya enak, kelihatannya maju gitu. Jadi kita harus pintar melihat peluang. Jadi M yang ke-6 itu melihat peluang ya guys. Jadi kita harus pintar-pintar melihat peluang. Nah M yang ke-7 itu membaca situasi. Nah membaca situasi itu kebetulan waktu itu saya juga keluar masuk pabrik, dan di samping pintu masuk pabrik itu kok ada warung yang kosong gitu. Saya coba-coba ngobrol, coba-coba tanya, dan ternyata emang itu dikontrakin. Kebetulan juga ini kan di lalu lalang gang masuk ya, jadi banyak orang lalu lalang. Karena ini di depan gang, jadi banyak yang keluar masuk untuk warganya juga, sama pintu masuk pabrik ya guys. Jadi kita harus membaca situasi. Nah situasinya kita baca gimana nih, kira-kira rame atau enggak ya. Namanya usaha ya, kita nggak tahu, cuman kita harus membaca situasi. Jadi kita nggak main modal nekat aja, modal yakin aja sih. Kita harus juga membaca situasi ya guys. Nah M yang ke-8 itu ketika kita berjualan itu modal dasarnya kita melayani. Nah pelayanan itu salah satu hal penting dalam warung sembako. Di samping harga murah, di samping warung kita lengkap, pelayanan itu menjadi prioritas ya guys. Karena pelayanan itu biasanya menjadi
nilai plus buat pelanggan-pelanggan kita. Kalau warung kita murah, warung kita komplit, ternyata pelanggan melayaninya dengan yang kurang baik atau kurang ramah, biasanya mereka juga menjadi nilai minus buat warung kita ya guys. Jadi kita harus melayani dengan ramah ya guys. Nah kebetulan warung saya juga warung tradisional, jadi apa-apa yang mereka beli itu kita yang ambilin guys. Beda sama warung-warung modern. Biasanya warung modern itu mereka ambil sendiri, nanti mereka kumpulin, nanti kita tinggal hitung sama kita masukin keranjang. Cuman kalau untuk warung tradisional biasanya kita yang melayani, apa yang mereka beli, apa yang mereka mau. Biasanya mereka beli ini beli itu, nanti kita yang ambil, kita yang hitung, kita yang masukin ya guys. Jadi melayani untuk yang ke-8, M yang ke-8. Nah M yang ke-9 itu kita menegur sapa. Nah menegur sapa itu karena kebetulan warung kita di pinggir jalan sama keluar masuk orang di pabrik, jadi kita harus banyak menegur sapa. Kita so kenal so dekat aja. Jadi kita banyak menegur sapa orang-orang yang lewat, siapa tahu mereka dengan ditegur jadi langganan kita, jadi mereka beli ke warung kita nantinya jadi langganan. Jadi kita harus banyak menegur sapa orang-orang yang lewat ya guys. Nah M yang ke-10 itu kita mengucapkan terima kasih. Nah dalam pelayanan juga M itu mengucapkan terima kasih itu salah satu bukti kita ramah ya guys, karena kita udah dikasih keuntungan, jadi kita kasih ucapan terima kasih. Enggak sedikit juga sih mereka yang bilang makasih, mungkin karena mereka juga merasa terbantu, beli barang ini enggak harus jauh-jauh, ternyata di warung kita ada, jadi kita sama-sama diuntungkan. Kita banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak senyum. Jadi ketika kita kasih barang atau kasih kembaliannya, kita mengucapkan terima kasih. Jadi itu salah satu modal dasar ketika kita membuka warung sembako ya guys. Oh ya guys, videonya cukup sampai di sini aja kali ya. Nanti kita lanjut lagi tentang cara kita mendisplay atau memajang barang. Nanti saya kasih tahu tempat yang biasanya saya sebut VIP sama biasanya tempat yang agak terpencil ya guys, atau biasanya barangnya jadi kurang jalan, nanti kita taruh di tempat VIP. Oke guys, videonya sampai di sini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang lain ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.